Carikan aku seorang gadis yang lugu tapi jangan seperti kemarin. Titah Regan pada asisten pribadinya. Maaf tuan, bukannya Nona Miranda ada di sini ya? Tanya sang asisten yang bernama Reza itu, bermaksud untuk mengingatkan bosnya. Kau turuti saja perintahku. Pria itu menggebrak meja membuat laki-laki di hadapannya menjadi ciut nyali. Siap tuan. Oh ya, jika Miranda menghubungiku, bilang saja aku tidak ada di tempat. Siap tuan. Reza lalu keluar dari ruangan tersebut. Lagi-lagi disuruh cari gadis perawan, dengus pria itu sambil memasuki lift. Di dalam ruangan itu dia langsung mengutak-atik handphonenya, bermaksud menghubungi seseorang. Ting, pintu lift terbuka. Reza yang masih fokus dengan layar handphone tak sengaja menabrak seseorang. Bruk. Tubuhnya berbenturan dengan seorang gadis. Emosinya seketika naik. Dasar. Kata-katanya menggantung ketika dia melihat siapa gadis yang ditabrak olehnya itu. Dia, gumannya lirih ketika melihat name tag sang gadis. Cahaya, sebutnya di dalam batin. Maafkan saya pak. Ujar gadis itu sedikit menunduk lalu pergi begitu saja. Reza memalingkan wajah menatap punggung gadis yang berjalan menjauhinya. Ternyata dia kerja di sini. Gumannya lirih. Pria itu langsung menghampiri ruang HRD. Reina. Panggil Reza ketika melihat seorang gadis duduk di mejanya. Ada apa, Pak? Tanya Reina dengan kaget melihat kedatangan asisten bosnya. Saya tadi ditabrak oleh seorang OG, dia tak sopan sekali, dia memandangi saya dengan tatapan sinis, ujarnya dengan membesarkan masalah. Siapa dia pak? Biar saya tegur nanti. Dia bernama Cahaya, kata pria itu dengan dingin. Cahaya. Dia memang selalu bikin ulah. Kemarin dia tak memberi hormat pada Pak Regan dan tunangannya. Sekarang dia menabrak Anda. Baiklah Pak, nanti saya akan tegur dia lagi. Kalau bisa kamu pecat saja dia. Biar saya yang ganti pesangonnya. Pecat. Tapi Pak. Reina ragu. Kamu berikan uang 10 juta, nanti saya transfer ke rekening kamu. Pokoknya kamu harus keluarkan dia dari kantor ini. Ini menyangkut nama baik Pak Regan, akan sangat berbahaya jika gadis itu ada di sini, ujar pria itu dengan penuh penekanan. Reina berpikir sejenak. Dia ragu untuk memecat karyawan jika hanya melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Ayolah, jika saya melaporkan hal ini kepada Pak Bos. Bisa-bisa kamu dipecat, ancam pria itu. Karena takut dengan ancaman Reza, yang notabene adalah asisten kepercayaan CEO. Wanita itu pun bersedia melakukannya. Baiklah Pak. Nanti akan saya lakukan. Berikan saja yang 10 juta itu. Agar gadis itu tidak banyak bertanya, ujar Reina. Reza tersenyum penuh kemenangan. Setelah mentransfer uang tersebut dia keluar dari ruangan itu. Sebenarnya dia tak punya masalah dengan Cahaya. Hanya saja dia khawatir gadis itu menceritakan kejadian di mana dia membeli Cahaya untuk dijadikan pelampiasan hasrat di bos. Masalahnya, mereka melakukan itu dengan tanpa persetujuan dari gadis itu. Pria itu khawatir nantinya rahasianya terbongkar. Dan dia bisa dilaporkan ke pihak kepolisian. Cahaya berdiri di sebuah lorong, tangannya memegang pel, sementara pikirannya entah kemana. Bagaimana ya aku mencari uang 600.000 untuk Mentari? Sementara aku gajian masih lama, gumannya lirih. Gadis itu terlonjak kaget ketika merasa ada yang menepuk pundaknya. Sontak saja dia menoleh dan mendapati Reina tengah berdiri di hadapannya sambil bersedekap, hingga membuatnya salah tingkah. Karena ini bukan pertama kalinya ia ketahuan melamun saat kerja. Ada apa Bu? Tanyanya dengan gugup.
Kamu ke ruang saya sekarang. Titah wanita itu. Seketika wajah gadis itu menjadi pucat karena cemas. Ke ruang Anda? Memangnya ada apa? Tanyanya dengan bibir gemetar karena was-was. Kamu bereskan sapu dan pel itu lalu ke ruangan saya sekarang. Reina beranjak terlebih dahulu menuju kantornya sementara Cahaya membereskan perlengkapan bersih-bersih lalu menyimpannya di pantry. Setelah itu dia menuju ruang HRD. Cahaya masuk dan mendapati sebuah amplop coklat dengan ukuran 11 kali 24 cm. Terisi penuh. Dengan ragu dia duduk berhadapan dengan Reina. Ada apa ya, Bu? Tanyanya dengan suara yang lirih. Cahaya, maaf karena kamu telah melakukan kesalahan-kesalahan terus-menerus maka saya tidak lagi bisa mempekerjakan kamu. Ujar wanita itu sambil memandangi gadis di hadapannya. Maaf Bu, tapi saya rasa yang saya lakukan hanya kesalahan kecil. Tolonglah Bu, saya sangat butuh pekerja ini. Tuturnya dengan suara parau dan hampir menangis. Iya saya tahu. Karena itulah saya berikan kompensasi dengan jumlah yang cukup besar untuk kamu. Reina menyodorkan amplop yang sepertinya terisi penuh itu. Ini uang 10 juta, sebagai kompensasi atas pemecatan kamu. Terimalah, ujar wanita itu lemah lembut. Cahaya menjadi kaget mendengar jumlah uang yang diberi Reina. Bahkan uang itu lebih banyak dari 3-5 bulan ia bekerja di kantor ini. Ayo, terimalah. Ini sebagai kompensasi pembatalan kontrak karena kamu belum 6 bulan bekerja di sini. Reina menjelaskan alasan pemberi unang itu. Karena merasa alasan bosnya itu mendasar. Cahaya pun menerima uang tersebut. Terima kasih, Bu. Ujarnya sambil tersenyum. Iya sama-sama. Wanita itu membalas senyumannya. Cahaya keluar dari ruangan itu sambil menarik napas lega. Akhir dia terbebas dari pekerjaannya itu. Dia tak perlu lagi bertemu dengan pria yang pernah menodainya itu. Dan kini dia bisa pulang ke kampung halaman dengan membawa uang. Cahaya langsung memesan tiket bus. Hari ini juga ia memutuskan untuk pulang. Setelah berbeberes di kosannya, ia naik ojek menuju terminal. Karena sudah memesan tiket, dia dipersilakan masuk dan duduk di tepi jendela. Di dalam bis dia terus memikirkan cara menggunakan uang 10 juta itu agar dia bisa menghidupi keluarganya tanpa harus bekerja di kota. Apalagi dia sebentar lagi akan menikah. Dek. Jantungnya berdetak kencang saat teringat akan pernikahan. Dia khawatir sang suaminya nantinya mempertayankan kesuciannya. Pikiran Cahaya tentang uang 10 juta itu pun teralihkan. Kini dia memikirkan apa yang harus dia lakukan saat ini. Apakah akan berkata jujur terhadap calon suaminya? Atau harus disembunyikan agar pernikahan tidak batal? Lelah berpikir akhir ia tertidur lelap di dalam bis. Sekitar 6 jam perjalanan dia tiba di terminal selanjutnya. Dia sengaja tidak memberitahu kedatangannya itu pada anggota keluarganya dengan maksud memberikan kejutan. Dari terminal bus Cahaya naik ojek untuk sampai ke rumah orang tuanya. Kehadiran gadis itu disambut bak pahlawan oleh keluarganya. Cahaya akhirnya kamu pulang juga nak. Kenapa tidak bilang-bilang? Tanya sang ibunda sambil menghambur memeluk putrinya. Iya Bu. Cahaya ingin memberikan kejutan, ujarnya. Kak Cahaya. Jadikan bayar sekolah tari. Tanya gadis kecil itu dengan penuh harap. Jadi dong, jawabnya sambil tersenyum lega. Oh iya Bu. Cahaya mau bikin usaha saja untuk ayah dan ibu. Ini ada yang 9 juta lebih bisa digunakan untuk modal bikin gerobak bakso dan beli bahan-bahannya. Bola mata wanita parubaya itu berbinar-binar melihat sejumlah uang yang dipegang oleh putrinya. Alhamdulillah,
Tapi kamu dapat duit dari mana sebanyak ini, nak? Tanya Bu Rina, sedikit curiga karena tak mungkin uang itu gaji dari putrinya, mengingat setiap bulan ia selalu mengirim uang. Tenang saja Bu. Ini kompensasi pembatalan kontrak dari perusahaan. Oh begitu ya sudah. Kalau begitu untuk biaya nikah kamu sajalah, nak. Dek. Jantungnya kembali berdetak kencang. Wajahnya tertunduk, ia kembali teringat akan pernikahannya. Sampai saat ini dia masih belum memberikan keputusan. Apa aku harus jujur pada ibu ya? Batinnya sambil menggigit bibir bagian bawah. Regan keluar dari kamar hotel dengan tergesa-gesa, wajahnya merah menyiratkan emosi yang sedang meledak-ledak. Pria itu berjalan cepat menghampiri parkiran mobilnya. Ia membuka pintu mobil dengan sangat kasar lalu membantingnya kembali. Mesin menyala, kakinya langsung menginjak pedal gas. Serut, mobil itu melaju meninggalkan parkiran. Sial, sial, teriaknya sambil memukul-mukul setir yang ia kenakan hingga klaksonnya berbunyi berkali-kali. Kenapa aku bisa seperti ini? Bahkan aku sudah mencoba dengan dua wanita muda dan cantik, tapi tetap saja senjataku tak bereaksi sedikit pun. Ah! Teriaknya sambil menjambak rambut karena frustasi. Sambil mengemudi, pria itu menatap nanar jalanan di sekelilingnya, mencoba mengingat bagaimana semua ini bisa terjadi hingga penyakit itu tiba-tiba menghantui dirinya. Nafasnya memburu, mengingat kenangan beberapa hari yang lalu. Ia teringat wajah seorang gadis yang penuh amarah saat menyumpahinya. Bola mata pria itu membulat sempurna, rasa kaget menggelayuti dirinya. Karena kau tak mau bertanggung jawab atas apa yang kau lakukan padaku, maka akan kusumpahi kau menjadi pria impoten agar tak ada lagi gadis yang akan menjadi korban. Terbayang kata-kata itu tajam di kepalanya. Seolah memutar ulang memori kelam yang sempat terlupakan. Apa benar kutukan gadis itu bisa berakibat buruk terhadapku? Gumamnya dengan ragu, tangan mengepal memegang setir, denyut nadi semakin cepat. Ah, tidak mungkin. Aku harus ke dokter. Ini tidak bisa dibiarkan, mungkin saja aku tersugesti dengan ucapannya. Merasa yakin, ia lalu menginjak pedal gas lebih dalam, membawa mobilnya melaju cepat menuju apartemennya, mengejar jawaban untuk kepastian yang menjadi kerisauan hatinya. Sesampainya di apartemen, pria tampan berwajah Indo itu membuka pintu dengan sebuah kartu. Namun pintu itu tak juga terbuka. Oh iya, Miranda juga memegang kunci apartemenku, dia pasti ada di dalam, dengusnya. Ting-tong bel berbunyi beberapa saat kemudian pintu terbuka. Sosok wanita cantik bergaun merah yang seksi tersenyum di hadapannya. Sayang, kau baru pulang? Tanyanya dengan suara lembut yang mendayu-dayu. Regan berdiri tegak, wajahnya tampak cemberut dan sedikit kesal saat melihat kekasihnya, Miranda, datang di waktu yang kurang tepat. Kenapa wajahmu seperti itu? Tanya Miranda dengan suara manja sambil mengusap dada bidang Regan, matanya menatap penuh rayuan, mencoba menggoda pria di hadapannya. Aku lelah, Miranda. Biarkan aku beristirahat sebentar, ujar Regan dengan nada lesu, lalu berlalu meninggalkan kekasihnya yang terpaku. Gadis bergaun merah itu menatap punggung sang kekasih yang baru saja mengacuhkannya, wajahnya memerah karena kecewa. Sayang, kau kenapa? Apa kau tidak senang aku hadir di sini? Tanyanya kesal. Namun ia masih mencoba untuk mengerti. Regan menghela nafas berat sebelum menjawab, akhir-akhir ini, aku merasa tertekan. Aku butuh waktu sendiri, makanya aku tinggal di apartemen ini. Ia duduk lemas di atas sofa, menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, mencoba meredakan ketegangan otot di pundak dan lehernya.
Terdengar suara nafas berat dan terhenti, seolah ada yang mengganjal di dada sang pria. Tok-tok sol sepatu wanita itu berbenturan dengan lantai yang terbuat dari marmer, menghadirkan nada yang setara dengan langkah kaki jenjang yang terlihat anggun itu ketika melangkah itu. Miranda berjalan mendekati sofa, lalu dengan lembut memeluk kekasihnya dari belakang. "Aku tahu kamu lelah dengan pekerjaanmu. Karena itu, aku datang ke sini untuk menghiburmu," bisiknya lembut sambil sesekali menjadikan daun telinga Regan sebagai mainan. Perlahan, tangannya mulai merayap, hendak membuka kancing kemeja putih yang dipakai oleh pria tampan itu. "Stop, Miranda. Aku tidak mau diganggu. Aku lelah." Regan menepis tangan wanita itu dengan cepat dan beranjak bangun dari sofa. Langkahnya menuju kamar meninggalkan sang kekasih dengan tatapan bingung. "Sayang, ada apa sih?" teriak Miranda, terlihat emosional. Kemungkinan kesabarannya sudah mulai habis. "Aku sudah bilang, aku lelah dan tidak ingin diganggu. Jadi, tolong jangan ganggu aku." Regan berteriak lantang. "Iya, aku tahu itu," serunya dengan tegas. "Karena itulah aku datang ke sini. Tapi, aku heran dengan sikapmu yang terus menjauh. Apa aku salah atau membuatmu tidak nyaman?" tanya Miranda, mengambil langkah mendekati Regan yang kini hanya berjarak 5 meter darinya. Tak mau menyerah, dia berusaha membujuk pria itu dengan memegang dua tangannya. "Kau bisa katakan masalahmu padaku, siapa tahu aku bisa membantumu," ujarnya sambil menatap manik pria itu. Namun Regan tetap bergeming, sambil membuang wajahnya. "Sayang, aku ini merindukanmu. Sudah 6 bulan kita tidak bertemu, dan selama itu kau belum pernah menyentuhku sedikitpun." Miranda lalu memeluk pria itu dengan melingkar lengan di pinggangnya. "Aku kangen," lirihnya seperti mengiba. Hufet Regan menghela nafas panjang. Sebenarnya ia juga kangen. Akan tetapi, jika dia menuruti permintaan Miranda, kekasihnya itu akan tahu tentang masalah yang ada pada dirinya dan ia tidak mau itu sampai terjadi karena merupakan aib bagi dirinya. "Maaf Miranda, kali ini aku ingin pengertian dari kamu. Tolong, aku butuh sendiri," ucapnya dengan tegas sambil melepas pelukan wanita itu. Lalu ia berlalu meninggalkan gadis itu tanpa melihat reaksinya. Miranda yang kesal berjalan cepat menuju sofa ruang tamu untuk mengambil tasnya, lalu ia keluar dari apartemen itu dengan tergesa-gesa. Tak peduli jika kekasihnya akan marah, Regan masuk ke kamar mengunci dirinya. Di dalam kamar ia menghempaskan tubuhnya di atas tempat tidur sambil menatap langit-langit kamar. Matanya menerawang. Dia mencoba mengingat wajah gadis yang mengucapkan sumpah itu terhadap. "Lihat saja, jika terjadi sesuatu padaku, aku akan mencarimu lalu menghabisimu," ucap dengan tatapan mata nyalang penuh dendam. Waktu berlalu sudah sebulan ini Regan mencari cara mengatasi penyakit yang kini menggerogoti rasa kepercayaan dirinya. Kondisi itu membuatnya melakukan segala cara agar bisa sembuh. Dia juga melakukan pengobatan dari dalam dan luar negeri. Namun tetap saja tak membuahkan hasil. Bahkan pria yang memiliki sudut pandang realitas itu sampai mengambil langkah ke dukun untuk mengobati keluhannya. Tapi tak juga mendatangkan hasil. Membuatnya semakin stres. Akhirnya dia tak punya pilihan lagi. Regan menghubungi dokter pribadinya. Setelah janjian ia menghampiri praktek dokter itu berada. Tanpa harus menunggu, pria itu masuk nyelonong ruang kerja sang dokter. "Selamat pagi Tuan Marco Regan Dirgantara," ucap dokter itu sambil tersenyum. Mereka memang akrab, karena pernah satu sekolah dulu. "Jangan banyak berbasa-basi. Aku tak punya banyak waktu," jawab Regan dengan ketus. "Hahaha, kenapa kau akhir-akhir ini sensi sekali?"
Apa kau sedang datang bulan? Ledek pria itu. Regan menatap pria berjas putih itu dengan tatapan sinis, pertanda ia sedang serius dan tidak ingin bercanda. Pria bernama Oliver itu menyadari jika temannya itu memiliki masalah berat yang membuatnya tertekan. Oke, kita serius. Sekarang katakan apa keluhanmu, ujar pria itu dengan wajah yang meyakinkan. Keduanya saling memandang, membuat keadaan menegang. Ada masalah pada organ intimku, ujar Regan dengan lirih, menunjukkan kesedihan di wajahnya, tapi juga rasa tabu yang tidak mungkin ia pungkiri. Maksudnya, apa menurutmu, kau menderita penyakit kelamin? Tanyanya. Senjataku tak bereaksi terhadap rangsangan. Bahkan aku sudah melakukan berbagai cara. Tapi semua itu sia-sia. Regan menarik tapas panjang, dia terlihat begitu gelisah. Aku hampir putus asa tak tahu lagi bagaimana cara mengembalikannya agar bisa seperti semula. Apa kau sudah minum obat dan konsultasi pada dokter yang tepat? Sudah. Sebelumnya aku pernah berkonsultasi dan aku juga sudah meminum obat yang diresepkan oleh dokter. Segala cara sudah kulakukan, bahkan ke psikiater. Aku juga ke pengobatan alternatif tapi tak juga membuahkan hasil, aku jadi stres tertekan. Ucapnya sambil menjambak rambutnya. Apalagi pernikahanku sudah semakin dekat, tuturnya mengeluh. Saat itu juga Dr. Oliver memeriksa keadaan Regan. Setelah melakukan beberapa tes, dia lalu menyatakan sesuatu yang membuat pria itu begitu terluka. Maaf, sepertinya kau menderita penyakit impoten, ujar pria itu dengan lirih seakan tak tega. Sejak saat itu ia merasa dunianya runtuh. Pria perkasa dan tangguh itu merasa begitu frustasi. Kehilangan kepercayaan diri, butuh beberapa waktu untuk ia bangkit dari keterpurukannya. Setelah melalui banyak pemikiran dan pertimbangan, ia harus mengambil keputusan sulit. Di saat hari pertunangannya sudah semakin dekat, hanya tinggal menunggu waktu dalam hitungan beberapa hari saja. Mobil Regan terparkir di taman kota. Pria itu turun dari kendaraan roda empatnya kemudian berjalan menghampiri seorang wanita yang duduk menunggunya di sebuah bangku yang ada di sudut taman kota. Wanita itu adalah Miranda, senyum mereka di bibirnya yang sensual, ketika melihat sang kekasih datang. Ia langsung bangkit dari tempat duduknya. Sayang, kenapa memintaku menunggu di tempat ini? Tanyanya dengan bingung. Karena ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu, jawab Regan dengan ekspresi wajah yang datar. Apa itu? Pasti kamu ingin memberikan kejutan untuk pernikahan kita kan? Tanyanya dengan wajah yang berbinar-binar. Iya, kau benar. Aku punya kejutan untukmu, ucap Regan dengan wajah yang dingin. Oh ya, katakan saja. Karena aku sudah tidak sabar untuk mendengarnya. Beberapa saat Regan bergeming sambil menatap mata wanita itu. Dengan segenap keberanian dan segala resiko yang mungkin saja terjadi dia mengatakannya. Aku membatalkan pertunangan dan rencana pernikahan kita, ujarnya dengan tegas. Mendengar penuturan pria yang terlihat serius itu, seketika bola mata Miranda terbelalak membulat dengan sempurna. Apa? Tapi kenapa? Tanya Miranda dengan suara yang tercekat karena hampir menangis dan kaget. Bukannya menjawab, Regan langsung berlalu begitu saja darinya, tanpa memberikan penjelasan.